Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita lanjutkan untuk pembahasan PPh pasal 23. Kita review kembali. Untuk subjek PPh pasal 23 adalah wajib pajak orang pribadi, wajib pajak badan dalam negeri, dan badan usaha tetap. Sedangkan objeknya yaitu dividen, bunga, royalti, hadiah, sewa, serta jasa. Nah, untuk wajib pajak yang tidak memiliki NPWP akan dikenakan tarif sebesar 100%. Nah, yang akan kita bahas kali ini adalah beberapa perlakuan atas penggunaan PPh dari dividen, bunga, sewa, dan hadiah. Jadi yang saya sebutkan tadi tidak semuanya jika mendapat dividen, bunga, sewa, dan hadiah itu akan dikenakan tarif PPh pasal 23. Kita bahas satu-satu ya. Nah, yang pertama, PPh atas dividen. Untuk dividen, wajib pajak luar negeri tidak dikenakan PPh pasal 23. Akan tetapi dikenakan PPh pasal 26. Wajib pajak orang pribadi juga tidak dikenakan PPh pasal 23. Koperasi dengan syarat tertentu, PT, BUMN, BUMD dengan syarat tertentu juga bukan objek pajak dari PPh pasal 23. Syarat tertentunya apa itu, Bu? Nah, syarat tertentu itu maksudnya adalah jumlah penyertaannya lebih dari 25% total modal disetor. Penyertaannya apa? Penyertaan sahamnya. Jadi, jumlah penyertaan sahamnya lebih dari 25% total modal disetor. Ya. Nah, maka dari itu, selain penerima nomor 1, 2, 3, dan 4 ini, maka akan diberlakukan PPh pasal 23. Jadi, bisa kita simpulkan bahwa yang menerima PPh pasal 23 dari dividen adalah wajib pajak badan tanpa syarat. Contohnya seperti ini. PT Sriwijaya membagikan dividen tunai sebesar 5.000 per lembarnya kepada pemegang saham atas 10.000 lembar saham, ya. Nah, di sini ada 5 pemegang sahamnya. PT Alexandria, BUMN, PT Bina Sentosa, PT Jaya, dan Tuan Wira. Maaf, CV Jaya. Nah, dari 10.000 lembar tadi terdiri atas 1.000, 2.600, 3.000, 1.900, dan 1.500. Totalnya adalah 10.000. Contohnya, PT Alexandria ini dia punya 1.000 lembar saham. Dividennya per lembar sebesar 5.000. Totalnya adalah 5 juta. Ya, totalnya adalah 5 juta. Maka PT Alexandria ini dikenakan PPh pasal 23. 15% dikalikan dengan 5 juta. Hasilnya adalah 750.000. PT Alexandria ini penyertaan modal disetornya kurang dari 25%. Dari mana kita ketahui, Bu? Nah, seperti ini. Jumlah sahamnya adalah 1.000 lembar. 1.000 lembar dari 10.000 ini adalah 10%. Begitu juga selanjutnya. BUMN punya 26%, Bina Sentosa 30%, dan CV Jaya serta Tuan Wira 19 dan 15%. Untuk BUMN, dia bukan objek pajak. Kenapa? Karena sahamnya lebih dari 25%. Ini adalah BUMN dengan syarat. Jadi dia bukan objek pajak dari PPh pasal 23. Selanjutnya PT Bina Sentosa, sahamnya 30%. Dia juga bukan objek pajak PPh pasal 23. CV Jaya mempunyai saham sebesar 19%. Nah, dia dikenakan PPh pasal 23. Untuk tarifnya adalah sebesar 15% untuk dividen. Jadi 15% dikalikan 9.500,
Hasilnya adalah 1.425.000. Tuan Wira juga memiliki saham di PT Sriwijaya sebesar 15%. Nah, maka untuk Tuan Wira ini tidak dikenakan PPh pasal 23. Kenapa? Karena dia adalah wajib pajak orang pribadi. Maka dia dikenakan tarif 10% dari PPh pasal 17 ayat 2. Maka PPh terutangnya adalah 750.000 yang akan disetorkannya ke negara. Bisa dilihat di sini dari kelima ini yang dikenakan PPh pasal 23 adalah PT Alexandria dan juga CV Jaya. Paham ya? Selanjutnya, PPh atas bunga. Nah, yang saya sajikan di sini ini adalah penerima penghasilan yang tidak dikenakan PPh pasal 23. Contohnya adalah wajib pajak luar negeri. Jika dia menerima bunga, maka tidak dikenakan PPh pasal 23, tetapi PPh pasal 26. Jumlah bunganya akan dikenakan tarif 20% dikali jumlah bruto. Begitu juga wajib pajak dalam negeri atas bunga obligasi dan diskonto obligasi, bank penerima bunga dari nasabah, wajib pajak dalam negeri atas bunga deposito, tabungan dan simpanan lain di bank. Jadi kalau kita terima bunga deposito, maka dia tidak dikenakan PPh pasal 23, tetapi PPh pasal 4 ayat 2 final. Ya. Terus anggota koperasi penerima simpanan tidak lebih besar dari 240.000 sebulan. Dia bukan objek pajak. Nah, untuk anggota koperasi penerima bunga simpanan yang lebih besar dari 240.000 sebulan akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Ini semua bukan subjek pajak untuk PPh pasal 23. Contohnya seperti ini. Selama tahun 2019, Tuan Denny menerima dan membayar bunga dari berbagai jenis transaksi. Yang pertama, Tuan Denny menerima bunga deposito sebesar 800.000. Bunga deposito bukan termasuk atau tidak dikenakan PPh pasal 23, tetapi dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Tarifnya 20% dikalikan 800.000, hasilnya 160.000. Untuk bunga pinjaman, Tuan Denny ini memberikan pinjaman kepada pihak lain. Nah, dari pinjaman orang lain itu, dia mendapatkan bunga pinjaman sebesar 500.000. Nah, ini yang dikenakan PPh pasal 23. Untuk bunga pinjaman, tarifnya sebesar 15% dikalikan 500.000. Maka yang disetor Tuan Denny ke kantor pajak adalah sebesar 75.000. Nah, ini bunga atas pinjaman. Tuan Denny membayar bunga atas pinjaman. Jadi mungkin dia ada kredit di bank dan bunganya itu sebesar 250. Nah, ini bukan Tuan Denny terima ya, tapi dia bayar. Jadi ini bukan merupakan objek pajak. Paham ya? Jadi untuk bunga, yang termasuk bunga yang dikenakan PPh pasal 23 ini adalah bunga pinjaman. Hanya bunga pinjaman. Berikutnya adalah PPh atas sewa. Nah, sewa yang dikenakan PPh pasal 23 di sini adalah wajib pajak dalam negeri atas sewa selain tanah dan bangunan. Jadi, kalau wajib pajak dalam negeri untuk penyewaan tanah dan bangunan itu dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Jadi, yang selain tanah dan bangunan bisa jadi apa? Sewa mobil, sewa perlengkapan, dan lain-lain, itu akan dikenakan PPh pasal 23. Tarifnya adalah 2% dikalikan dengan jumlah bruto. Contohnya seperti ini. PT Building Party menyewakan tempat dan sarana untuk melaksanakan berbagai event. Berikut adalah transaksi pada bulan Desember 2019. Nah, jadi ada pihak customer-nya menyewa bangunan dari PT Building Party. Jadi mereka sewa ruangan dan bangunan, terus mereka juga sewa peralatan dan perlengkapan. Nah, untuk sewa ruangan bangunannya itu dibayar sebesar 20 juta, sedangkan peralatan dan perlengkapannya sebesar 13 juta. Yang dikenakan PPh pasal 23 hanya sewa peralatan dan perlengkapan. Ya.
yang 13 juta ini. Jadi kalau untuk ruangan dan bangunan tidak dikenakan PPh pasal 23. 13 juta dikalikan dengan 2%, hasilnya adalah 260.000. Jelas ya untuk sewa. Nah, dan yang terakhir adalah hadiah. Untuk hadiah yang dikenakan PPh pasal 23 adalah hanya wajib pajak badan dalam negeri penerima hadiah penghargaan. Jadi, kalau untuk wajib pajak luar negeri, itu tidak dikenakan PPh pasal 23, tetapi pasal 26. Wajib pajak dalam negeri penerima hadiah undian, itu juga dikenakan PPh pasal 4. Wajib pajak orang pribadi dalam negeri penerima hadiah penghargaan, itu dikenakan PPh pasal 21. Jadi, kalau kamu penerima undian, hadiah undian, itu tidak dikenakan PPh pasal 23, ya. Yang dikenakan PPh pasal 23 hanya wajib pajak badan dalam negeri penerima hadiah penghargaan. Contohnya seperti ini. Pada tahun 2019, PT Bank Mandarin memberi berbagai hadiah yang berasal dari beberapa program dan acara. Yang pertama, hadiah jam dinding untuk 100 customer pertama. Nah, harga jam dindingnya per piece itu adalah 100.000. Dikalikan 100 unit, maka hasilnya adalah 10 juta. Ini tidak dipotong PPh, tetapi dilaporkan sebagai penghasilan pada SPT tahunan penerima. Jadi kalau kamu menerima jam dindingnya, maka di akhir tahun jam dinding itu kamu laporkan sebagai penghasilan di SPT kamu sendiri, bukan pada PT Bank Mandarinnya. Nah, yang kedua, hadiah undian mobil. Ketika Bank Mandarin ini memberikan hadiah mobil kepada customernya, maka customernya akan dikenakan PPh pasal 4 ayat 2. Ya, itu tarifnya adalah 25%. 25% dari dasar pengenaan pajaknya adalah 250 juta, hasilnya adalah 62.500.000. Terus yang ketiga adalah hadiah perlombaan WP pribadi, hadiah perlombaan wajib pajak pribadi. Nah, di sini tidak dikenakan PPh pasal 23, tetapi dikenakan PPh pasal 21. Misalnya kamu menang hadiah perlombaan dari PT Bank Mandarin ini, dapatlah 10 juta. Ini kamu laporkan di akhir tahun, di SPT tahunan kamu. Itu dianggap sebagai apa? Sebagai penghasilan. Jadi ini dipotong menggunakan tarif PPh pasal 21. Selanjutnya, yang terakhir adalah hadiah perlombaan wajib pajak badan. Nah, ini yang dikenakan tarif PPh pasal 23. 10 juta dikalikan 15%, maka hasilnya adalah 1.500.000 yang akan disetor ke kas pajak negara.